Keinformasi komoditas harga batubara rebound signifikan setelah 2 hari terakhir mengalami pelemahan yang cukup dalam. Harga emas melesat dan menyentuh level tertinggi 5 minggu terakhir, sementara harga minyak naik di tengah kesepakatan dagang Amerika dan Jepang. Harga batubara akhirnya menguat setelah 2 hari mengalami pelemahan. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Selasa waktu setempat ditutup di $112,5 Amerika per ton, rebound signifikan 2,32%. Penguatan ini memutus tren negatif batubara yang turun 2,7% dalam 2 hari sebelumnya. Kenaikan harga batubara ditopang penguatan harga batubara jenis kokas. Diketahui kontrak coking coal paling aktif di Dalian Commodity Exchange melonjak hampir 8% ke level tertinggi sejak 19 Maret di $146,19 Amerika per ton. Harga emas dunia kembali menguat signifikan, melesat lebih dari 1% dan mencapai rekor tertinggi dalam 5 minggu di tengah kekhawatiran perdagangan dan penurunan imbal hasil obligasi hingga melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Di Selasa, harga emas melejit 1,05% di $3.431,12 Amerika Serikat per troy ounce. Penguatan ini membawa emas kembali ke level $3.400 Amerika pertama kalinya sejak 13 Juni 2025. Sementara di Rabu pagi, harga emas di pasar spot melemah 0,1% di $3.427,85 Amerika per troy ounce. Harga minyak mentah dunia naik di Rabu pagi waktu Asia setelah mengalami penurunan selama 3 sesi beruntun. Kenaikan ini dipicu kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Jepang dan penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat yang mengindikasikan peningkatan permintaan. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,48% di $68,92 Amerika per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika juga menguat 0,51% di $65,64 Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikutnya kita akan update seperti apa pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,29% di level $65,50 Amerika per barel. Nikel menguat di 0,05% di level $15.501,88 Amerika per metrik ton. Emas melemah tipis di 0,09% di level $3.440,72 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Oktober 2025 menguat cukup signifikan di 1,04% di level Rp4.309 Malaysia per tonnya. Ketahui pilihan pemirsa, sejumlah perjanjian dagang yang ditekan Indonesia dengan berbagai negara mitra berpotensi membawa sentimen positif bagi kinerja sektor konsumer siklikal. Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa hingga kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat baru-baru ini dinilai bakal mendorong kinerja penjualan emiten-emiten konstituen indeks tersebut. Sektor consumer cyclical tercatat masih mengalami pelemahan sejak tertekan di Maret 2025, tepatnya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif tambahan untuk hampir seluruh negara. Kini sektor ini masih terkoreksi 15,24% sepanjang tahun berjalan 2025. Pemberat datang dari beberapa saham yang melemah dalam hingga sesi 1 di Rabu 23 Juli 2025. Di antaranya saham MAPI melemah 18,44% year to date, saham MAPA terkoreksi 39,25% year to date, saham ACES melemah 40,25% year to date, Auto melemah 6,53% year to date, saham BELI melemah 15,56% year to date, dan film melemah 59,38% year to date. Dikutip dari berbagai sumber, senior market Kartis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji menilai, perjanjian dagang AU CEPA dan tarif impor baru 19% akan memberikan sentimen positif karena Indonesia memiliki potensi besar untuk memperbesar ekspor terhadap tekstil, alat kelistrikan, perkakas hingga perlengkapan listrik melalui perjanjian dagang tersebut. Terlepas dari prospek positif ini, investment analis Infovesta Utama Eki Topan berpandangan penguatan sektor ini belum akan terasa di sisa 2025.
Hal ini dikarenakan penetrasi ekspor membutuhkan waktu, biaya, dan kesiapan distribusi yang tidak kecil. Banyak pelaku industri perlu melakukan penyesuaian kapasitas produksi, sertifikasi ekspor, hingga pembangunan jaringan distribusi baru di negara tujuan. Di sisi lain, sektor ini masih dibayangi oleh lemahnya daya beli masyarakat dalam negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita simak rangkuman berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang. Jepang akan berinvestasi 550 miliar dolar ke Amerika dan tarif impor dikenai sebesar 15%. Trump dalam unggahan di Truth Socialnya mengatakan Amerika dan Jepang sudah menyelesaikan kesepakatan besar dengan Jepang dan mungkin menjadi kesepakatan terbesar yang pernah dibuat sejauh ini. Trump mengatakan perjanjian tersebut mengharuskan Jepang untuk membuka diri bagi impor mobil Amerika serta impor pertanian tambahan. Wall Street ditutup beragam di Selasa waktu setempat. Indeks S&P 500 mencatat rekor penutupan baru dengan kenaikan tipis di tengah pelaku pasar mencerna laporan keuangan terbaru dan perkembangan baru dalam perdagangan internasional. Indeks S&P 500 naik 0,06% ditutup di 6.309,62. Ini adalah penutupan rekor ke-11 sepanjang 2025. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,4% di 44.050,44. Dan sebaliknya indeks Nasdaq melemah 0,39% di 20.892,69 terbebani penurunan saham teknologi salah satunya Nvidia yang terkoreksi 2%. Bank Pembangunan Asia atau ADB kembali merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asia dan Pasifik untuk tahun 2025 maupun 2026. Penurunan ini mencerminkan dampak dari tingginya tarif Amerika Serikat, melemahnya ekspor, serta permintaan domestik yang lesu. Dalam laporan Asian Development Outlook edisi Juli 2025, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia dan Pasifik akan mencapai 4,7% di 2025, turun 0,2 poin persentase dari proyeksi April. Sementara di 2026, pertumbuhan diperkirakan hanya mencapai 4,6%, turun dari 4,7% proyeksi sebelumnya. Dari dalam negeri, hasil survei perbankan Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit baru di triwulan 2 2025 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang atau SBT permintaan kredit baru di triwulan 2 2025 yang mencapai 85,22%, lebih tinggi dibandingkan 55,07% di triwulan 1 2025 dan sedikit di bawah SBT triwulan 2 2024 yang tercatat di 89,11%. Peningkatan permintaan kredit baru terutama didorong oleh kredit modal kerja dan kredit investasi. Berbagai sumber IDX Channel.